analisis musik kontemporer karya Arnold Schubert dengan judul A Survivor from Warsaw. Kelompok pertama dengan anggota yang pertama yaitu ada Pidauli Apipah, yang kedua Muhammad Fajar Hamdani, yang ketiga Marsyanda Aliyamuha, yang keempat Siti Reza Nurintani, dan yang terakhir yaitu ada Rifki Dwi Purnama. Biografi Arnold Schubert. Arnold Schubert lahir pada 13 September 1874 di Wina, Australia, Hungaria dari keluarga Yahudi. Ia belajar musik sejak usia 8 tahun. Schubert menjadi konduktor orkestra di Wina pada tahun 1895, menjadi guru privat musik pada tahun 1901, dan menjadi direktur Akademi Musik Berlin pada tahun 1926. Schubert mengembangkan teknik dodevafonik dan menciptakan musik atonal serta eksperimental. Schubert meninggal pada 13 Juli 1951 di Los Angeles, Amerika Serikat pada usia 76 tahun. Selanjutnya yaitu karya-karya Arnold Schubert. Yang pertama ada Pierrot Lunaire 21 tahun 1912. Yang kedua Veklartenes Op 4 tahun 1899. Yang ketiga Klangfarben Melody Op 16 tahun 1909. Yang keempat Suite for Vienna Op 25 tahun 1921 sampai 1923. Yang kelima, Moses and Aaron tahun 1930 sampai 1932. Yang keenam, A Survivor from Warsaw Op 46 tahun 1947. Dan yang terakhir, String Quartet No. 2 Op 10 tahun 1908. Penghargaan yang berkaitan dengan Arnold Schubert adalah yang pertama, Mozart Interpretation Prize, yaitu penghargaan yang diberikan kepada paduan suara Arnold Schubert pada tahun 1989. Yang kedua, penghargaan musik klasik, penghargaan yang diberikan kepada paduan suara Schubert pada tahun 1994. Yang ketiga, penghargaan Grammy, penghargaan yang diberikan kepada paduan suara Schubert pada tahun 2002. Yang keempat, Arnold Schubert Award, kompetisi yang diadakan oleh Festival 100 Years of Contemporary. Dan yang terakhir, International Arnold Schubert Prize, penghargaan yang diberikan kepada komposer internasional oleh Arnold Schubert Center di Wina, Australia. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video satu karya musik Arnold Schubert dengan judul A Survivor from Warsaw. I cannot remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only
the grandiose moment when they all started to sing as if pre-arranged. The old prayer they had neglected for so many years, the forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Rivoli, when it still was dark. Get out, whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You had been separated from your parents, from your children. You don't know what happened to them. How could you sleep? The trumpets again. Get out. The sergeant will be furious. They came out, some very slow, the old ones, the sick ones, some with nervous agility. They fear the sergeant. They hurry as much as they can. In vain. Much too much noise, much too much commotion, and not fast enough. The Feldwebel shouts, Achtung, stillgestanden. Na, jetzt mal, oder soll ich mit Gewehrkolben nachhelfen? Na gut. Wenn ihr es durchaus haben wollt. The sergeant and his subordinates hit everybody, young or old, quiet or nervous, guilty or innocent. It was painful to hear them groaning and moaning. I heard it, though I had been hit very hard. So hard that I could not help falling down. We all on the ground who could not stand up were then beaten over the head. I must have been unconscious. The next thing I knew was a soldier saying, "They are all dead." Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside, half conscious. It had become very still. Fear and pain. Then I heard the sergeant shouting, "Abzählen!" They started slowly and irregularly. 1, 2, 3, 4. Achtung! The sergeant shouted again. Rascher! Nochmal von vorn anfangen. In einer Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere. Abzählen. They began again. First slowly. 1, 2, 3, 4. Became faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing.
sini kami mengambil judul A Survivor from Warsaw. A Survivor from Warsaw adalah karya musik yang dikarang oleh Arnold Schubert pada tahun 1947. Dari kata survivor yang berarti selamat dan Warsaw berarti Warsawa, yang mengacu pada peristiwa traumatis pemberontakan Ghetto Warsaw pada tahun 1943. Penggunaan kata survivor menekankan kesulitan bertahan hidup. Judul ini mengandung makna simbolis, yaitu perlawanan, ketahanan, dan harapan. Selanjutnya yaitu tema. Tema A Survivor from Warsaw adalah perlawanan terhadap kekejaman Nazi selama Holocaust. Karya ini menggambarkan pengalaman traumatis korban, kekuatan iman dan ketabahan mereka, serta menjadi penghormatan dan peringatan akan bahaya diskriminasi dan kebencian. Yang kedua yaitu instrumen. Ada beberapa bagian instrumen. Yang pertama yaitu woodwind. Menggunakan 3 seruling, 3 oboe, trompet Inggris, 3 klarinet, klarinet bass, 3 basson, kuningan 4 tanduk, 3 trompet, 3 trombon, dan bass tuba. Yang kedua yaitu perkusi, menggunakan timpani, glockenspiel, gamba, plexaton, lonceng di A, B flat, F dan C, drum bass, simbal, tam-tam, gong, drum tenor besar, drum tenor kecil, rebana, ratchet, lonceng dengan nada yang tidak ditentukan, dan yang lainnya seperti 2 mandolin, celesta, piano, harpa, dan senar. Ketika di atas panggung, menggunakan trompet Inggris, 2 trompet, 2 trombon, 2 mandolin, 2 gitar, bass drum lebih banyak suara, simbal, lonceng giring, gong dalam berbagai nada, 3 klarinet, 3 klakson, atau 3 basson. Ketika di belakang panggung, menggunakan piccolo, flute, klarinet, trombon, timpani, gambang, mandolin, dan piano. Yang ketiga yaitu teknik garapan, yaitu intro dan inti. Pada intro, hanya beberapa instrumen yang dimainkan, yaitu alat musik yang terbuat dari logam untuk menciptakan kesan kesepian dan juga ritme yang tidak teratur untuk menciptakan kesan ketegangan. Yang kedua yaitu inti. Pada inti, diawali dengan intro narator yang memperkenalkan tema karya dengan suara yang serius dan juga emosional, dan diiringi dengan alat musik tiup dari logam seperti trompet dan bass. Pengembangan inti. Pada pengembangan inti musik, terdapat motif-motif musik Yahudi dikembangkan untuk menciptakan kesan nostalgia dan penderitaan, penggunaan harmoni kompleks, dan disonan untuk menciptakan kesan ketegangan. Pada pengembangan inti juga, adanya perubahan tempo yang cepat untuk menciptakan kesan kekacauan, dan terdapat paduan suara pria menyanyikan teks yang menggambarkan penderitaan korban Holocaust. Yang kedua yaitu interclude. Adanya interclude pada musik ini yaitu instrumen solo seperti biola atau klarinet dimainkan untuk menciptakan kesan kesepian. Selanjutnya menggunakan teknik glissando, digunakan untuk menciptakan kesan-kesan yang tidak pasti. Efek suara seperti gemuruh atau descendo digunakan untuk menciptakan kesan ketegangan. Dan pada perubahan dinamika dari piano ke fortissimo untuk menciptakan kesan kejutan. Yang terakhir yaitu penutup. Pada penutup diakhiri dengan pemain musik dengan dinamika yang keras yang menandakan bahwa situasi yang sangat bergejolak atau membeludak. Selanjutnya, mari kita analisis unsur-unsur musik kontemporer. Yang pertama yaitu warna nada atau tone color. Ada beberapa bagian. Yang pertama dalam penggunaan orkestra. Schubert mengorkestrasi dengan sangat kaya, memanfaatkan kombinasi alat musik untuk menciptakan suasana gelap dan penuh kecemasan. Instrumen tiup kayu seperti klarinet dan fagot sering digunakan untuk menciptakan tekstur yang menyeramkan. Alat musik gesek seperti biola dan cello memperkuat rasa ketegangan melalui tremolo dan glissando. Yang kedua yaitu express time. Narator menggunakan teknik express time, perpaduan antara berbicara dan bernyanyi yang menciptakan efek ekspresif dan mendalam. Teknik ini menciptakan warna suara yang tidak stabil, menonjolkan suasana kacau dan emosional. Yang terakhir yaitu kontras timbre. Kontras antara
perpaduan suara laki-laki dengan orkestra menghasilkan efek dramatis, terutama pada klimaks di bagian Shema Yisrael. Yang kedua yaitu harmoni. Pada musik Survivor from Warsaw, sepenuhnya atonal, tidak berakar pada tonalitas tradisional yang menciptakan rasa diorientasi. Interval disonan mendominasi seperti triton, minor second, dan major seven yang memperkuat rasa cemas dan horor. Pada musik ini juga menggunakan harmoni block untuk menciptakan efek tegas pada bagian tertentu, misalnya dalam teriakan orkestra yang menyerupai kekerasan. Harmoni berkembang melalui warna suara dan pergeseran tekstur. Yang ketiga yaitu ritme. Ritme dibagi menjadi dua, yaitu ritme kompleks dan poliritmik. Yang pertama, ritme kompleks. Ritme sering kali terpecah-pecah dan tidak teratur, mencerminkan suasana chaos dan ketidakpastian dalam narasi. Narator sering menggunakan ritme bebas dengan notasi presisi untuk menunjukkan perubahan tempo dramatis. Yang kedua yaitu poliritmik, yaitu berbagai macam pola irama yang dimainkan secara bersama. Bagian orkestra sering kali memiliki lapisan ritme yang berbeda, menciptakan kompleksitas dan ketegangan. Selanjutnya yaitu dinamika. Ada dua bagian. Yang pertama yaitu perubahan dinamika. Ritme sering diperkuat oleh dinamika yang ekstrim seperti crescendo mendadak atau descendo tajam. Nah, untuk yang terakhir yaitu melodi. Melodi dalam karya ini seringkali terdiri dari motif-motif pendek yang terputus-putus, mencerminkan keadaan emosional yang terguncang, tidak ada garis melodi yang panjang atau koheren, sehingga memperkuat suasana putus asa yang mendominasi. Fragmentasi melodi tersebut memberikan gambaran ketidakstabilan yang selaras dengan tema emosional yang berat. Interval yang digunakan dalam melodi seringkali disonan dengan lompatan seperti triton atau minor third yang menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman. Karakteristik ini semakin memperdalam intensitas emosi yang dirasakan, terutama ketika melodi narator meniru jeritan atau tangisan. Elemen tersebut memberikan dimensi manusiawi pada tragedi yang dihadirkan, menjembatani pengalaman musik dengan penderitaan yang ingin disampaikan.